Ini semua gara-gara lo kan? Teluh Darah episode 7, guys. Iya. Film diawali di Banyuwangi tahun 1998. Seorang pria yang terbungkus kepalanya diajar segerombolan orang. Kemudian pria itu dibawa dengan mobil dan jasadnya dibuang dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Kemudian di sebuah rumah terlihat Harun muda dan kakaknya sedang membicarakan peristiwa yang mengenaskan yang menimpa pria tadi. Penampilan Harun yang dulu terlihat alim dengan baju koko serta jenggotnya berbeda sekali dengan zaman sekarang yang bertampang kriminal. Lane uga duwe ilmu. Pandok salah parang kah? Kembali ke masa sekarang, Harun yang berada di rumah Pak Ridho dan Atik mentraktir makanan untuk mereka karena mendapat uang ganti rugi dari bulan kemarin. Kemudian Harun terlihat mengambil sebuah kalung dan bergegas pulang. Ternyata di rumah Harun sudah terdapat bermacam-macam benda persantetan. Dan kalung yang diambil Harun tadi adalah media senjata untuk menyerang target selanjutnya, yaitu Pak Ridho. Yo, mumpung dapat uang ganti rugi, aku pulang dulu ya. Iya Om, makasih banyak ya Om. Suasana berduka harus kembali dirasakan Wulan dan Wisnu. Setelah sampai rumah, Wisnu masih yakin kalau semua ini adalah perbuatan Harun. Wulan tetap menganggap adiknya ini masih terobsesi dengan kehaluannya. Mereka berdua pun kembali bertengkar lagi. Wulan tidak bisa menutupi kesedihannya dan menangis di kamar. Ini semua udah jelas kan? Ini tuh kerjaannya Harun. Tapi gara-gara lo kan? Mau sadar, jangan kebanyakan make. Di rumah Pak Ridho, dia sedang mencari-cari kalung yang diambil Harun tadi. Kemudian Skin kembali flashback ke masa lalu. Di sini Harun sedang berpamitan untuk pergi ke suatu tempat. Harun pun diberikan beberapa uang saku serta tasbih untuk pegangan selama Harun pergi. Harun juga mendapat nasihat yang baik-baik dari pria ini yang bernama Hasan. Bahkan pria ini juga berharap Harun kelak akan menjadi seorang kiai santet. Dadi kiai. Angkang Hasan Piani bulan kepungkur iku magi saran, Kang. Belajar hangsret. Awakmu gak ndelok kalungnya bapak? Wisnu merasa sangat kehilangan ibunya, Bu Astuti. Wisnu menangis di kamar ibunya. Di kamar ibunya itu Wisnu melihat sebuah bunga. Yang bunga itu mengingatkan kejadian kemarin di mana bunga itu adalah pemberian Harun. Dari dalam bunga itu Wisnu menemukan sebuah benda misterius atau biasa disebut buhul. Wisnu segera ingin melaporkan kepada kakaknya, tapi Wisnu mengurungkan niatnya itu karena Wisnu tidak mau lagi dianggap sebagai orang halu oleh Wulan. Wisnu memutuskan untuk mencari tahu kebenaran sendiri dengan mengambil pisau dan mencari tahu alamat tempat tinggal Harun. Habis naruh pas bunga, Den. Gue bingung banget sama Wisnu. Dari apa, Den? Udah ketemu kok. Kembali ke Pak Ridho yang sedang tidur santai. Tiba-tiba dikagetkan oleh suara dentuman. Itu adalah awal dari pertanda kiriman teluh. Benar saja, Pak Ridho batuk-batuk hebat dan dari dalam mulutnya keluar kelabang. Atik mengajak bapaknya untuk ke rumah sakit, tapi Pak Ridho menolak ajakan itu karena satu-satunya cara Pak Ridho harus pulang ke Banyuwangi. Pak Ridho segera menghubungi seorang pria di Banyuwangi melaporkan kejadian yang menimpanya dan meminta bantuan untuk mencari tahu sumber permasalahan. Siapa pria ini? Atik juga sempat menguping obrolan bapaknya ini. Bapak harus pulang ke Banyuwangi. Dokter gak kira udah ngatasi wis dah. Tante nih. Iki urusan urip mati, Cak. Aku kok ngerasa mulai ono sing nyerang awak dhewe, Cak ya. Perjalanan Wisnu mencari tahu keberadaan Harun ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Setelah sampai alamat yang tertera pada CV Harun, ternyata diketahui Harun sudah pindah dari kontrakan itu beberapa bulan yang lalu. Sementara Atik segera menghubungi Esa memberitahukan kejadian aneh yang menimpa bapaknya dan meminta Esa untuk menemuinya besok pagi. Kelabang yang keluar dari mulut Bapak, Mas. Tadi Bapak batuk-batuk, Mas. 4 bulan lalu dia pindah. Kenal lama Harun nggak?
Wisnu akhirnya mendapat informasi tentang keberadaan Harun. Wisnu pun segera ke lokasi itu dan benar di situ Wisnu bertemu dengan Harun. Wisnu bersiap untuk menikam Harun dari belakang. Sambil menunggu momen yang pas, Wisnu terus mengikuti Harun. Harun sedang menjemput seorang wanita dan mengajak wanita itu menuju kontrakan dan Wisnu terus mengikutinya. Sampailah di kontrakan Harun, Wisnu segera masuk rumah itu dan bersiap untuk menghabisi Harun. Tapi karena Harun sedang enak-enak, Wisnu mengurungkan niatnya. Pengertian banget si Wisnu ini. Cepet banget ya. Iya, Mang. Iya dong. Sama. Di rumah Wulan sedang mengobrol dengan Bu Liliana. Bu Liliana menceritakan tentang kejadian keluarganya di masa lalu, di mana Bu Liliana dan keluarganya juga pernah mengalami apa yang seperti dialami Wulan saat ini, yaitu mendapat kiriman teluh. Bu Liliana menyuruh Wulan untuk segera bergerak cepat dan mencari tahu siapa saja orang-orang yang menaruh dendam kepada keluarganya. Wulan segera mencari Wisnu di kamarnya, tetapi Wisnu tidak ada di kamar karena ternyata Wisnu tidak pulang ke rumah. Wisnu tidur di pinggir jalan dan kembali melanjutkan misi menghabisi si Harun. Keluarga saya juga mengalami hal yang sama. Kamu kuat sayang. Bisa ya nak ya. Dikirimin teluh. Semua orang yang dendam. Wisnu. Saat sedang memantau pergerakan Harun, Wisnu mendapat telepon dari Wulan menanyakan keberadaannya. Wulan kembali menyepelekan keputusan Wisnu ini, tapi Wisnu yakin kali ini dia mempunyai bukti yang sangat kuat bahwa semua kiriman teluh dan kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka semuanya berasal dari si Harun. Wisnu berhasil masuk, tetapi pintunya dikunci dari dalam dan Wisnu mengintip dari jendela melihat Harun yang sedang melakukan jampi-jampi dan berhasil merekamnya untuk dikirimkan kepada Wulan. Oke. Loh, kamu tuh kenapa sih? Iya. Apa bang? Sementara Pak Ridho yang rumahnya dekat dengan Harun sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Banyuwangi dan akan diantarkan oleh Atik. Di tempat lain, Wulan dan Nesa juga segera berangkat menuju lokasi yang sudah dikirimkan oleh Wisnu. Skin beralih ke dua orang pekerja yang sedang memperbaiki kabel aliran listrik bertegangan tinggi di pinggir jalan dan Pak Ridho serta Atik yang berjalan melewati sekitaran situ karena sudah mulai melakukan ritualnya kepada Pak Ridho. Pak Ridho tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa yang ada di lehernya. Sakit-sakitnya Pak Ridho secara tidak sadar mendorong Atik, anaknya sendiri, sehingga mengenai kabel yang ditinggalkan oleh dua petugas tadi. Apakah Atik akan meninggoy? Bapak. Bapak kenapa, Bapak? Kembali ke Wisnu yang kini berhasil masuk ke rumah si Harun dengan mendobraknya dan segera menyergap Harun, namun sayang Harun menyadari kehadiran Wisnu. Mereka berdua pun berkelahi karena ritual jampi-jampi diganggu oleh Wisnu. Sakit Pak Ridho seketika hilang, tapi sayang sekali Wisnu di sini sempat kalah melawan si pelontos Harun. Hebat kau nih, so nemu aku. Harunnya bersiap melanjutkan ritual untuk Pak Ridho. Tiba-tiba Wisnu dari arah belakang berhasil menusuknya, tapi Harun balik menyerang Wisnu dengan pisau itu. Wisnu sekuat tenaga bertahan melawan Harun dan melakukan segala upaya untuk segera kabur dari tempat itu. Sebelum Wisnu kabur, Harun menancapkan pisau itu mengenai kaki Wisnu sehingga membuat Wisnu harus bersusah payah untuk berjalan. Dengan sempoyongan, Wisnu berhasil keluar dari rumah itu diikuti oleh Harun yang bersiap menghabisi nyawanya. Beruntung bagi Wisnu, di sekitar situ ada beberapa warga yang mau tidak mau membuat Harun harus kabur. Kesadaran dari Wisnu sedikit demi sedikit mulai menghilang bebarengan dengan datangnya Esa dan Wulan.
Dan di penutupan diperlihatkan skin flashback kembali dari Harun. Harun sedang menunggu jenazah kakaknya yang bernama Hasan. Sungguh amat teramat sangat mengenaskan dan mengerikan jenazah kakaknya yang berlumuran darah. Sepertinya ini adalah tahun di mana seseorang yang terlihat seperti dukun, maka orang itu akan langsung diculik dan dibantai. Seperti apa yang sedang dibicarakan dua orang ini. Mendengar perbincangan mereka membuat Harun murka dan langsung emosi karena Hasan bukanlah orang seperti itu. Dan peristiwa kematian Hasan inilah yang mungkin membuat Harun yang tadinya alim menjadi tukang jampi-jampi. Mengakhiri episode 7 guys. Ojo syukur nyeblos. Istighfar, Ron. Isin bialas ngomong ikau. Sun sadar Gusti Allah. Ya Allah. Sing ana arane Gusti Allah.